Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mawas Operator. Untuk kali ini kita akan membahas aplikasi untuk ujian online. Untuk aplikasi tersebut kita gunakan melalui komputer atau HP yang bertujuan untuk mengonlinekan ujian tanpa menggunakan kertas pensil seperti biasanya. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan website ujian online, alangkah baiknya untuk rekan-rekan semua yang belum like, comment, share, and subscribe, sekalian di like, komen, dan jangan lupa subscribe-nya untuk membantu saya lebih semangat membuat video-video lainnya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke aplikasi ujian online-nya, yaitu di sini sudah ada. Kita masuk ke tampilan dashboard admin. Itu kita menggunakan link cbt maarif9kotagajah.sch.id. Ini adalah website milik sekolahan Maarif 9 Kota Gajah. Dan di sini seperti ini tampilannya. Website ini dari SIA CBT. Dan untuk tampilan awal login itu ada seperti ini, perjanjian pengguna. Coba kita lihat. Di sini keterangannya, dengan menggunakan SIA CBT, maka Anda setuju untuk 1. Tidak mengubah nama aplikasi ujian online SIA CBT menjadi nama aplikasi lain. Di sini untuk namanya masih tetap SIA CBT, cuman untuk di sini nama ini nanti akan diterangkan pada video kenapa bisa diganti. Terus nomor 2, tidak mengubah footer yang menunjukkan alamat website aplikasi ujian SIA CBT. 3, tidak menjual aplikasi ujian, tetapi Anda diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari jasa proses instalasi, konsultasi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan aplikasi ujian online SIA CBT. 4, tidak menghapus atribut dan perjanjian penggunaan. Semoga aplikasi ujian online SIA CBT dapat bermanfaat untuk kita semua. Nomor 4 ini tidak menghapus atribut dan perjanjian penggunaan. Seperti yang kita lihat di sini, atribut masih ada, bawaan dari aplikasi, dan perjanjian pengguna juga masih sama. Terus di bawahnya ada informasi. Ini adalah area administratif SIA CBT yang memiliki platform dan bahasa user friendly untuk membuat, mengelola, dan melaksanakan ujian online. Di sini ada keterangan konfigurasi sistem, waktu server. Di sini sama dengan waktu kita saat ini. Terus informasi konfigurasi, upload, dan folder upload. Di bawahnya ada petunjuk penggunaan. Untuk menu data modul, itu kelompok data modul digunakan untuk menambah modul, topik, dan soal, serta digunakan untuk mengatur file dengan memanfaatkan file manager. Di dalam modul itu ada 7 menu, yaitu pertama modul, kedua topik, ketiga soal, keempat impor soal, kelima impor soal spreadsheet, keenam daftar soal, ke-7 file manager. Dan ada juga menu data peserta. Kelompok data peserta digunakan untuk mengatur peserta dan grup. Menu-menunya yaitu daftar grup, daftar peserta, impor data peserta, dan cetak kartu. Kemudian menu kelompok data tes digunakan untuk mengatur tes, mengevaluasi jawaban esai, dan melihat hasil tes. Di dalamnya ada tambah tes, daftar tes, evaluasi tes, hasil tes, dan token. Untuk menu laporan yaitu ada analisis butir soal dan rekap hasil tes. Di menu tool, kelompok tool digunakan untuk membackup database file pendukung soal dan ekspor impor data soal. Pada menu backup ada menu
ekspor dan impor soal juga. Selanjutnya kita langsung saja ke menu-menunya. Yang pertama ada dashboard. Dashboard yaitu tampilan awal seperti ini. Kemudian di data modul seperti tadi sudah ada 7 pilihan. Yang pertama topik. Nah, topik ini gunanya untuk kalian mengentrykan atau menambah soal. Contohnya seperti ini, soal uji coba. Deskripsinya kumpulan soal uji coba, jumlah soalnya 14, statusnya aktif. Jika kalian ini menambah daftar topik, tinggal kalian klik di pojok kanan ini ada tambah topik, kemudian bebas mau kalian namai apa, contoh matematika, kemudian deskripsinya matematika kelas 10 misal, kita tambah. Data sedang diproses, kemungkinan sinyal saya susah. Nah, di sini ada sudah bertambah, yaitu nama topik matematika, deskripsi matematika kelas 10, jumlah soal 0 karena kita belum mengisikan. Mungkin seperti itu untuk fitur topik. Selanjutnya ke fitur soal. Dari soal ini manfaatnya untuk mengelola soal berdasarkan modul dan topik. Untuk soal, sebelum kita menginput soal atau menuliskan soal, sebaiknya kita pilih topiknya atau kita pilih mapelnya, mata pelajaran. Misal kita di sini defaultnya atau topiknya matematika, berarti untuk soal yang kita ketikkan di sini itu soal matematika. Jika kalian ingin menambahkan soal lainnya, kita gantinya di topik. Misal ini soal uji coba. Jadi kalau kalian harus diperhatikan jika kalian menuliskan soal matematika, jangan sampai salah topik ke mata pelajaran lain. Nah, selanjutnya di sini kan soal menuliskan secara manual, kemudian langsung kita simpan dan otomatis soal-soal tersebut akan muncul di bawah ini. Dan di sini ada fitur impor soal. Impor soal Word. Nah, mungkin konsepnya seperti di soal tadi. Yang pertama kita pilih topik, dan di sini setelah kalian isi topik dari mungkin mata pelajaran yang ada di madrasah-madrasah atau sekolah, otomatis kan banyak ini. Tinggal kalian pilih mana yang akan diisi. Misal matematika ini soalnya apa, kemudian kita klik impor. Nah, untuk ini kan menggunakan fitur manual. Jika kalian mau menggunakan Word, itu tinggal kalian download di pojok kanan ini, form Word soal pilihan ganda. Kita download dan otomatis soalnya akan terdownload. Setelah itu kalian mengisi soalnya dapat melalui form soal ganda ini. Untuk pembahasan soal kita mungkin di video selanjutnya, karena video ini hanya sekilas penjelasan tentang website SIA CBT. Selanjutnya import soal spreadsheet. Sama saja, yang pertama kalian pilih topik, kemudian apa yang kalian mau tambahkan soal di dalamnya. Setelah itu, jika kalian menggunakan soal spreadsheet, dia otomatis file yang diupload tidak dapat manual seperti Word tadi. Yaitu caranya sama saja, klik from Excel soal pilihan ganda, otomatis soal tersebut akan terdownload. Jika kalian sudah mendownload dan mengisikan form tersebut, kalian bisa langsung pilih file di sini, kemudian diupload dan diimpor. Selanjutnya daftar soal. Daftar soal di sini karena topik matematika belum kita isi, jadi masih kosong. Kita ambil contoh yang soal uji coba. Di sini ada 14 soal, kurang lebih seperti ini. Dan menu ini juga bisa untuk
mengedit atau mencetak soal tersebut. Kalau ingin mengedit, tinggal kalian klik di sini edit soal, dan ya tinggal kalian tambahkan apa kalimat atau seperlunya. Selanjutnya ke file manager. File manager ini gunanya untuk mengupload file, membuat direktori, dan hapus file. Jadi file-file yang kalian upload bisa dilewatkan file manager ini, seperti gambar, musik, dan lain-lainnya. Di sini kan ada keterangan file yang didukung adalah PNG, JPG, JPEG, dan MP3. Kemudian ke nomor 2 yaitu ada data peserta. Yang pertama daftar grup. Selanjutnya untuk menu daftar grup, yaitu gunanya untuk menambahkan grup, mengubah grup, dan menghapus grup. Grup di sini yaitu seperti kelas. Misal di sini ada nama grup 11mm. Nah, untuk kelas ini yaitu gunanya seperti mengatur sesi untuk ya membedakan antara siswa satu dengan siswa lainnya. Untuk menambahkan kelas, kalian tinggal klik di pojok sini tambah grup. Kemudian sesuaikan apa nama kelas yang ada di madrasah Bapak Ibu sekalian. Contohnya seperti ini, 10 Mia 1. Kita tambah, dan grup berhasil ditambahkan. Untuk fitur ini hanya menambahkan grup dan menghapus grup. Jika Bapak Ibu sekalian ingin menghapus, caranya klik edit, kemudian hapus, otomatis grup dihapus. Nah, untuk menambahkan siswa ke kelas tersebut, kita klik daftar peserta. Untuk grupnya kita pilih mana yang kelas yang akan ditambahkan. Kita ambil contoh 11mm. Di sini sudah ada Joko dan Lutfi. Jika ingin menambahkan, yaitu tinggal klik tambah peserta. Username ini digunakan untuk login ke aplikasi CBT siswa masing-masing. Misal kita buat coba, passwordnya coba juga, nama lengkap coba-coba, email kondisional bisa kita isikan, bisa enggak, keterangan mungkin bisa diisi ruang dan sesi. Untuk di sini saya akan mengisikan 11mm atau ruangan siswa tersebut, grup 11mm. Kita tambah. Nah, otomatis siswa yang berada di grup 11mm menjadi 3 orang. Jika ingin menghapusnya, silahkan Bapak Ibu klik centang, kemudian hapus. Nah, otomatis siswa tersebut menjadi 2 kembali, karena yang satu barusan kita tambahkan, kita hapus. Nah, untuk impor data peserta, ini gunanya di sini untuk daftar peserta mungkin cukup. Selanjutnya ke impor data peserta. Jika Bapak Ibu sekalian malas menggunakan cara manual seperti ini, tambah peserta, password, nama lengkap, dan lain-lain, bisa menggunakan menu impor data peserta. Caranya klik download from, impor peserta. Selanjutnya nanti akan diarahkan ke Excel, yaitu sudah ada kolom-kolom untuk mengisikan biodata, nama, kemudian username, dan lain-lain. Nanti akan kita bahas ke video selanjutnya. Terus di sini ada menu cetak kartu. Cetak kartu jika mungkin untuk ujian, Bapak Ibu sekalian tidak perlu membuat kartu secara manual. Setelah menambahkan daftar grup, daftar peserta, otomatis cetak kartu ini berfungsi. Kita contohnya pilih grup 11mm karena barusan
grup yang ada di CPT ini hanya 11 mm. Caranya yaitu cetak kartu. Untuk ini bisa kita save, bisa kita langsung print. Untuk previewnya seperti ini. CPT madrasah ini untuk kopnya, bisa kita ganti, nanti akan ada penjelasannya. Di sini nama, username, password, grup, dan keterangan. Otomatis mengambil dari daftar grup dan daftar peserta. Selanjutnya di menu daftar tes. Ini ada tambah tes, daftar tes, evaluasi tes, hasil tes, dan token. Untuk ditambah tes, mungkin di sini untuk percobaannya kita namakan tes ini yaitu coba 1. Deskripsinya ujian coba. Rentang waktunya bisa kita atur, mungkin dari sekarang tanggal 29 jam 7 malam, kalau malam PM, kalau siang AM. Jangan sampai salah. Ini mau kita atur sampai kapan dan jam berapa. Misal kita buat besok tanggal 30, untuk jamnya kita atur di sini, atau mungkin jam 9 sampai mungkin hari ini tanggal 29, yaitu berakhirnya jam 8 PM untuk malam. Kita apply di sini. Untuk grupnya, karena di sini masih 1, yaitu otomatis yang terpilih cuma 1 jika Bapak Ibu sudah mengisi grup untuk kelas-kelas tadi. Dan mungkin di sini ke bawah sini banyak, tinggal dipilihkan mana yang akan mengikuti tes coba 1 ini. Misal untuk waktu tesnya menyesuaikan, bisa kita atur sesuka hati. Contohnya kita ambil tes 60 menit. Poin dasar ini yaitu poin yang digunakan untuk penghitungan jumlah jawaban yang benar. Misalkan kita 2. Untuk jawaban salah dari soal yang ada, jika siswa menjawab salah, itu bisa kita atur poinnya seperti ini kan. Jawaban salah tidak berpengaruh apa-apa karena nilainya 0. Jika mau kita buat minus 1 juga bisa. Jawaban kosong mau kita buat minus 2 juga bisa, sesuai dari kehendak masing-masing. Untuk di bawah ini ada tunjukkan hasil, menunjukkan hasil ke user saat tes sudah selesai. Jadi ketika siswa mengerjakan soal kemudian selesai, otomatis nilai yang didapatkan juga akan muncul di dashboard laporan ulangan. Jika kita tidak men-checklistnya, siswa tidak akan mengetahuinya. Detail tes di sini menunjukkan detail jawaban ke user saat tes sudah selesai. Jadi jawaban mereka, misal menjawabkan A, kemudian kunci jawabannya B juga akan terlihat salah, dan kunci jawaban tersebut akan diberitahukan ke siswa jika ini di checklist. Kemudian token, saat awal tes user memasukkan token dari operator. Nanti seperti mungkin ujian-ujian yang sudah Bapak ketahui, yaitu memerlukan token. Nah, di sini fungsinya seperti itu. Jika kita checklist, siswa tersebut perlu memasukkan token. Jika tidak, ya bisa langsung masuk ke soal ujian. Di sini daftar tes. Daftar tes yang sudah kita buat seperti ini, misalnya nama, coba-coba, deskripsi tes, waktu, grup, dan waktu tes di sini sudah tertera. Dan untuk tambah soalnya, di sini kita pakai soal uji coba yang tadi. Kemudian tipe soal, di sini ada pilihan ganda, esai, jawaban singkat. Karena soal 14 ini soalnya bermacam-macam, ada pilihan ganda, esai, dan lain-lainnya. Kita pilih semua. Tingkat kesulitan diatur 1 saja, jumlah soal menyesuaikan berapa yang Bapak Ibu buat. Misal di sini 14. Jumlah jawaban itu 14.
Atau jika pilihan ganda 14, berarti di sini menyesuaikan aja, karena di sini campur soal pilihan esai dan jawaban singkat kita isi 14 saja, tidak apa-apa. Acak soal ini berfungsi untuk mengacak soal antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Jadi urutan soal nomor 1 yang muncul di siswa 1 dan nomor 1 yang muncul di siswa 2 itu tidak sama, dan kemudian jawaban juga akan diacak jika kita mengklik acak soal dan acak jawaban. Di sini sudah ada topiknya, yaitu modul default, soal uji coba, soal acak ya, jawaban acak ya. Nah, di sini ada menu selesai. Kemudian ke evaluasi tes. Karena belum ada siswa yang mengerjakan, jadi masih kosong. Hasil tes ini tadi siswa, login siswa itu sudah ada ya, dengan user Joko Susanto, statusnya selesai, poin yang dihasilkan 3. Dan di sini kita bisa mengaturnya, mungkin tambahkan waktu, berapa jumlah waktu yang akan ditambahkan, kemudian buka tes jika login siswa tersebut terreset, kemudian hentikan tes ataupun hapus tes. Jika dihapus, seluruh jawaban siswa dan login siswa itu akan hilang dan akan mengulangi dari awal. Dan di sini token tadi, untuk token bisa kita manual. Di sini token tes manual, misal QIRTY, masa aktifnya tinggal kita tentukan, 1 hari 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, dan 4 jam. Kita ambil 5 menit. Daftar tes, coba-coba kita simpan. Dan otomatis token ini QIRTY akan aktif selama 5 menit. Jika setelah selesai 5 menit, maka token ini sudah tidak berfungsi dan siswa diharuskan meminta token ke operator yang ada. Jika kita langsung otomatis menggunakan fitur generate token, token yang muncul akan random dan otomatis dari sistem. Misal ini CE8B5. Untuk selanjutnya ke laporan, ada analisis butir soal. Analisis butir soal ini yaitu hasil jawaban siswa-siswa, benar berapa, salah berapa, nanti akan muncul jika setelah kita ekspor. Untuk rekap hasil juga sama, kita pilih kelasnya, kelas apa yang mau direkap, kemudian waktu tes, misal kita tes di hari Senin dan akan merekapnya sampai hari Sabtu, kita tinggal atur saja tanggal yang ada dan apply, kemudian ekspor. Karena di sini belum ada data yang untuk diekspor, jadi kita tidak melakukan ekspor. Mungkin seperti itu langkahnya. Di sini ada tools, yaitu database. Klik tombol backup database. Klik tombol backup database untuk melakukan backup database via CPT. Simpan backup database pada tempat yang aman. Setelah kalian backup, alangkah baiknya file yang sudah di-download untuk diarsipkan ke tempat yang aman. Jika suatu saat nanti dibutuhkan, kalian tinggal membukanya kembali. Restore database dapat menggunakan phpMyAdmin atau software yang lain. Kemudian backup data upload. Data-data yang telah kita upload tadi bisa kita backup, yaitu caranya klik tombol backup data upload untuk melakukan backup data yang diupload seperti gambar dan audio pada CPT. Simpan backup data pada tempat yang aman, kemudian data file yang diupload akan disimpan dalam bentuk arsip. Seperti tadi, simpan ke tempat yang aman jika suatu saat akan dibutuhkan kembali. Dan selanjutnya clear session.
klik tombol clear session untuk membersihkan session peserta tes yang disimpan di tabel CBT session. Setelah CBT digunakan dalam waktu yang lama dan menjalankan banyak tes, maka session harus dibersihkan. Pastikan tidak ada peserta yang sedang melakukan tes saat sesi dibersihkan. Anda akan logout secara otomatis. Silakan login kembali. Kemudian ekspor atau impor soal. Untuk ekspor data soal, seperti mungkin di data modul ini, yaitu ekspor data soal dan impor data soal. Pastikan topik pada menu data modul kosong sebelum melakukan impor data soal. Pilih data soal hasil ekspor untuk melakukan impor data soal. Di sini ada pengaturan CBT. Nah, kenapa tadi untuk nama di dashboard ini CBT Madrasah Alia Ma'arif 9 Kota Gajah, yaitu cara menggantinya di pengaturan CBT ini. Untuk nama bisa kita ubah sesuai kebutuhan masing-masing, keterangan juga bisa kita ubah, dan link login operator seperti yang di pojok kanan login itu ada link login operator. Kalian bisa memilih ya atau tidak. Jika ya, nanti akan ditampilkan link. Jika tidak, kalian bisa mengetikkan link login operator secara manual. Untuk ini log exam browser, jika kita pilih ya, maka link CBT ini tidak akan aktif di browser manapun jika menggunakan Android, dan diharuskan mendownload exam browser. Jika kalian tidak mengaktifkan, maka link tersebut dapat digunakan di browser manapun. Untuk informasi ke peserta tes, mungkin bisa menyesuaikan. Kemudian pengaturan user, dan di sini untuk user bisa kita atur berapa yang boleh mengetahui dan berapa yang boleh login, dan kita dapat menentukan level. Seperti di contoh, kita tambah username kita ganti, misal gini. Kemudian password sesuai kebutuhan. Nama, untuk levelnya di sini ada admin dan operator tes, kita pilih operator tes saja. Nama, dan untuk keterangan mungkin bisa selamat datang operator, kita pilih simpan. Setelah kita menambahkan user tadi, di sini akan muncul username, nama, level, dan keterangan. Jadi nanti untuk login ke aplikasi ini bisa menggunakan username dan password yang kita buat tadi. Dan untuk menghapus, kita di sini ada klik edit, kemudian kita hapus. Otomatis data Joko tadi berhasil dihapus. Dan kemudian untuk pengaturan level, di sini ada 2 level yang saya atur, yaitu untuk level admin, keterangan administrator, dan level operator tes, keterangan operator tes. Di sini hak akses, apa saja yang dapat diakses admin dan apa saja yang dapat diakses operator. Untuk mengeditnya cukup klik edit, kemudian di sini ada menunya, tinggal kalian checklist apa saja yang diperbolehkan untuk dibuka admin. Dan sama halnya seperti operator, apa saja yang dapat diakses tinggal kalian checklist, dan yang tidak boleh tidak usah di checklist. Kemudian di pengaturan menu,
Mungkin di sini tidak perlu diutak-atik dan tidak perlu ada perubahan atau lain-lainnya, cukup kita pantau saja. Dan mungkin untuk penjelasan dan pengenalan aplikasi kali ini cukup sampai di sini, dan sepertinya untuk aplikasi ini memang user friendly dan ringan untuk digunakan, tidak menyulitkan bagi operator-operator pembuat soal ataupun bagi guru-guru yang memang belum mengetahui banyak tentang ujian online. Jadi cukup mudah caranya untuk menambah soal, mengatur tes, mengatur jadwal, dan lain-lainnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Mungkin kita akan membahas soal, baik soal Word atau soal Excel. Kemudian kita impor soal, ataupun bisa mungkin menambahkan daftar peserta menggunakan form Excel. Pantau terus channel ini, semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan membantu kita semua untuk mewujudkan sekolah-sekolah yang unggul. Oke, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.